Pak, kalau yang di bangunan utama juga propertinya masih ada yang dipertahankan zaman dulu ya Pak, Iya. waktu Belanda ya. Sebetulnya ini kan replika. Oh, yang ini replika, Replika yang bukan yang asli ya? kayak kursi meja kan, meja itu ada marmernya di atas itu kan bulat. Ya warna Oh, putih itu kan. yang aslinya ada Ya, mana? betul. Itu disimpan semuanya di kantor, tempat khusus. Juga di sini ada properti-properti lainnya. Heeh. Itu juga disimpan karena kerja mungkin ya takut rusak lah. Iya, betul. Pengunjung. Akhirnya bikin aja replika Heeh. buat spot-spot foto aja. Iya, betul. Tapi nggak jauh seperti inilah ya, kayak gini. Heeh. Kalau itu kan Penataannya hampir mirip ya Pak? ya betul. Kalau yang aslinya kan kayak kursi itu ada agak bulat dikit lah. Oh, kursinya agak bulat dikit. Iya, itu kan pakai marmer agak putih kan itu. Oh, iya iya. Banyak sebetulnya di sini ada properti peninggalan dulu itu banyak. Kalau ini hanya replika aja. Iya iya. Ini dapur. Dapur zaman dulu emang di depan ya? Ini dapurnya di sini waktu itu. Oh. Nah ini dapurnya. Ini ada stop. Nah ini hasilnya gini. Di sini kan ada pintu kan ini. Nah, ini. Oh, awalnya ada pintu terus ditutup ya Pak? Ditutup. Terus itu di sebelah sana itu ada kamar Kerja? bukan kamar makan. Oh, untuk Nah, tempat itu kan. makan. Nah itu kamar makan. Ini kamar makan di sini. Hmm. Aslinya ya dulu. Oh, dia memanjang ya Pak? Ya ini dulunya kan kamar makan di sini dulunya. Oh, tembus ke sini ya Iya. dulu ya. Ke dapur ya Pak? Ya, dapur, sini kamar makannya. Oh. Ini, Iya iya. kalau di sana biasa kamar sebelah sananya. Mm-mm. Kalau sumur kan tadi yang itu. Iya, sumur di sebelah Ya. sana ya, pojok ya Pak? Betul. Oh. Hasilnya itu kayak gitu. Hmm. Kalau rumah pembantunya kan ada sebelah sananya itu. Ada Oh, di belakang lagi. Ya, nah di pinggir sumur itu ada. Oh, di itu pinggir sumur ya? Yang dia pakai syuting sama PRT itu. Ah. Nah, itu rumah pembantunya dulu. Heeh. Mungkin asisten rumah tangganya, terus Iya, iya. yang mengurus taman di depan. Hmm. Tinggalnya emang di belakang. Iya. Iya iya. Itu paling lama itu paling kosong itu. Oh, gitu? Iya, itu paling lama sekali itu di kosong. Oh. Di sana masih banyak yang asli juga ya Pak propertinya? Belum. Strukturnya Pak? Iya. Oh. Mau lihat boleh? Boleh Pak. Kalau pembantunya kan berarti rata-rata orang pribumi ya Pak? Betul. Betul. Nah itu. Oh, di sana ya Pak, yang di pojok ya Pak? Yang itu kan udah dibongkar semuanya. Oh, sebenarnya udah dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena waktu itu kebetulan tertutup semua. Heeh. Jadi pas banyak pengunjung yang ke sana, akhirnya pengunjung bukannya nyaman, malah keluar udah ada kejadian. Oh. Makanya dibongkar aja semuanya. Oh gitu. Iya iya. Jadi maksudnya supaya masuk cahaya, Heeh. mau sampai kita. Iya iya iya. Nah, gitu lah maksudnya. Nah ini. Dia ukurannya kotak gini aja ya Pak? Betul. Ada nggak Pak? Iya iya. Ini masih asli kayak gini. Oh, yang ininya anyaman bambunya masih asli ya Pak? Betul, masih asli. Ini paling poster ini. Heeh. Buat kopi. Perhatian. Kamar-kamarnya banyak juga di sini. Oh iya. Nah, ini. Berarti ini dengan keluarganya tinggal di sini Betul. ya Pak? Keluarga Ya. pembantunya ya Pak? Betul, keluarganya di sini. Oh, betul Pak. Juga sebelah sini. Oh. Mungkin pembantunya banyak juga karena banyak kamarnya Oh juga. iya iya betul. Karena kan di sini dulu tuh ada kolam juga, di sini kan ada kolam, ada Oh, di taman. belakang sempat ada Iya, kolam. Di depan juga ada kolam, ada taman di situ. Oh. Ini sekelilingnya sebetulnya taman-taman ya di sini. Iya, iya. Sebetulnya aslinya dulu itu. Berarti 1 menit dikasih 1 rumah dan pembantu plus Betul. lahannya ya Pak? Plusmen kalau di sini sebutnya ya. Oh, Plusmen. plusmen ya? Ya betul. Oh. Jadi semuanya tempat-tempat apa mungkin tempat main Mm-mm. ya, tempat di sini ada ayunannya dulu itu sini. Sebetulnya dulu juga ini banyak pohonnya di sini. Oh, awalnya banyak pohon ya Pak? Betul, banyaknya pohonnya. Di sini banyak sekali. Oh. Tapi sampai batas itu di sana udah memang perkebunan teh ya? Betul. Oh iya Pak. Oh, ini udah banyak yang tumbang kali ya Pak? Betul, ini banyak ketumbang. Karena ini kan juga waktu itu kan ini sumur itu udah direnov kan. Udah Oh. direnov karena tertimpa kayu ya. Oh, sempat ketimpa kayu? Iya, itu kan direnov aja. Heeh. Pohon ditumbang ke sana. Akhirnya direnov sama perusahaan. Kebetulan datang orang film ya direnov juga. Oh, sekalian ya Iya, untuk direnovasi. kebutuhan syuting film aja. Hmm. Ini udah jebol-jebol ini kebanyakan ini apa namanya? Bahannya dari Cina semua ini. Ah, Karena dulu kan kebanyakan di sini bukan kebanyakan ya, komedinya Cina juga kan. heeh. Karena paling terkuat di sini memang Pohon Kina. Betul. Iya iya. Tahan raya, tahan Heeh. apa, itu bagus lah kalau Kina. Iya iya. Kebanyakan
dari Kina Oh, yang semua. itunya Pak, yang tiang-tiangnya itu ya Pak? Betul, hampir semuanya itu hampir Kina semuanya, kecuali kalau apa namanya itu yang palang-palang kecil Oh, itu kecuali itu dari reng-rengnya yang untuk itu ya. karang ya betul itu Ah, ah. dari bambu kalau itu. Udah bambu. Ini berarti dari 1930 ya Pak? Ini- 30-an ya? Kan selesainya? Iya, mungkin ini sebetulnya ini dibangunnya 1823. Ah. Jadi sebetulnya Bosca juga sebenarnya masih keturunannya juga sebetulnya. Oh, Jadi kesananya juga masih ada sebetulnya. ah, Cuman ah. itu yang diketahui Oh. waktu itu kan masih yang dibilang apa namanya yang paling fenomenal katakanlah kalau sekarang itu Tuan Bosca. Viral. gitu. Nah, Tuan Bos. Padahal dari situ juga masih ada kan paling lama kan orang Belanda yang menjajah Iya, itu kan. betul. Nah, orang Bosca Turun-temurun. turun temurun terus sampai akhirnya setelah kemerdekaan diambil oleh pemerintahan kita, akhirnya dijadikan rumah dinas juga. Ini masuk ke BUMN, Ya. PTP Nusantara 8. Masalah apa? Ya, ini kerjasamanya dengan sawit kan, Iya, iya. dengan apa lagi sawit, teh, terus satu lagi apalah lupa lagi ya, ada beberapa lah sebetulnya banyak. Gula juga kan, karet, nah itu. Karet ada. Betul. Kalau wilayahnya sendiri Pak, perkebunannya di PTPN 8 dari kabupaten mana sampai mana sih Pak, batas-batasnya gitu? Ini sebetulnya banyak sekali. Ada Bogor, Ciater juga. Oh, Terus Gunung Mas kan itu. Gunung Mas ya, Gunung Mas yang terus kita ada kenal Ciwidey di juga iya. sampai ke Ranca Upas. Oh, itu masih PTPN 8 ya? Betul, itu masih sambung. Terus ke sana juga ada Melomaru itu daerah Garut juga. Terus ke sininya ada daerah Papandayan, Sedap Talun, terus ada Sedap Talun, terus Malabar apa itu Pasir Malang. Itu semuanya di sini perkebunan termasuk PTPN 8. PTPN 8. Iya. Mendominasi di Jawa Barat ya, Betul. berarti ya Pak? Iya, betul. Iya, iya, iya. Di sini kan komoditasnya teh semua kalau itu. Kecuali kalau di daerah itu kan PTP apa namanya ke daerah luarnya akan sawit kan. Sumateranya terus ada karetnya juga kan. Oh. Ya, sama. Kenapa di sini lebih cocok untuk teh Pak? Dan pernah dicoba nggak komoditas yang lain gitu Pak? Mungkin Oleh PTPN? sebelumnya enggak, cuma 3 waktu itu hanya teh, kopi dan kina. Teh, kopi, kina, 3 ya? Karena itu paling cocok di sini. Oh. Kopi, teh dan kina. Kebetulan kan kinanya udah tidak ada karena penyakit malarianya juga sudah tidak ada. Oh, udah nggak diproduksi lagi ya? Diproduksi Apa yang lagi. produksi gini? Tinggal kopi dan teh. Kopi dan teh. Itu yang beli cocok itu di sini adalah teh kina. Oh. Kopi di sini. Iya, iya. Bagus sih. Kecuali kalau tanaman seperti sayuran. Iya, iya, iya. Cocok karena kan dinginnya lumayan lah. Iya, cocok untuk ini ya, Betul. sayuran ya Pak. Iya. Jadi ini diproduksi itu apakah, tapi PTPN sih tidak pernah membuat produksi sampai hasil akhir berupa merek kopi ini ya Pak, teh atau kopi ya Pak? Kalau teh itu biasanya ada pemasaran khusus. Dari sini udah jadi, terus dikemas di dalam berbentuk apa namanya super sap. Oh. Nah itu dibawa ke Jakarta, di Jakarta dipasarkan untuk ke luar negeri. Oh, diekspor ya utamanya ya Pak? Ya, kecuali ada yang tahap-tahap ya, itu ada P1, P2, P3. Oh. Pucuk itu kan. Heeh. Juga di sini produksi kan masuk ke Walini. Heeh. Terus ada teh pucuk juga, banyak lah. Iya, iya. Minuman-minuman ini. Iya, iya. Tapi yang grade terbaik kebanyakan ekspor. Betul, itu. Karena mungkin dolar. Iya, iya, betul sih Pak. Ya karena PTPN kan bagian dari BUMN tentunya kan juga harus ada ini ya, kontribusi ke negara ya Pak. Betul, iya, betul. Karena kan pajak terbesar sebetulnya. Oh, termasuk pembayar pajak terbesar ya, terbesar PTPN. PTPN. Oh. Kalau negara tujuan ekspor terbesarnya kemana sih Pak? Produksi kita Pak? Kalau Teh produksi kita? kita biasanya ke Arab juga ada. Jadi Oh, kalau Arab. iya, Hampir seluruh benua ada ya Pak? ada betul itu itu banyak lah itu keluar ekspor ke luar. Iya, iya. Itu kan hampir dari semua perkebunan itu. Jadi istilahnya dalam setiap kan di sini ada Kertamana katakan. Iya, Kertamana. Malabar. Malabar. Pasir Malang itu bersaing untuk kualitas supaya bagus kan. Oh. Supaya bagus. Mana yang nomor 1 kan gitu. Iya, iya. Supaya bagus untuk pemasarannya ke sana. Terus juga kan ada istilahnya oh ini nomor 1 nih Kertamana misalnya. Juga ini dari Malabar nomor 1 nih. Nah, itu. Maksudnya ya supaya baik lah gitu. Iya, betul. Berarti di zaman Belanda dulu juga sudah ada riset khusus ya untuk Betul. meningkatkan kualitas. Betul. Kalau sekarang kan pakai mesin. Kalau dulu kan manual. Kalau sekarang kan mesin itu bisa dikatakan saat 3 orang itu bisa menghasilkan 2 ton lah
satu hari misalnya kan gitu. Iya. Jadi kalau dulu kan manual itu hampir 50 orang kan. Tapi mungkin itu kualitasnya beda juga antara mesin dengan Oh, manual. ada pengaruh ya Pak Itu antara jelas ada. petikan tangan manusia dengan mesin. Betul. Oh, Kalau beda. tangan manusia kan katakanlah ambil kayak dua, pucuk dua itu bisa diambil dengan tangan kan. Kalau mesin kan enggak. Oh iya, ketinggal ya karena dia rata ya. Betul, tidak tinggal pinggirnya aja di pabrik khusus kan, itu di pabrik khusus pabrik untuk ini ada jenis ini jadi beberapa puluh jenis lah. Iya. Teh itu kan. Berarti seperti di kopi yang ada Arabica Robusta, di teh pun sebenarnya ada ya Pak? Ada, betul. Itu kan ada. Tapi kita nggak familiar denger itu ya, grade-grade di Itu kan teh. ada grade, ya ada apa namanya BOP, ada DES dan sebagainya lah itu. Ada yang paling kecil sekali, ada yang agak besar, itu rupa-rupa itu nantinya di pengolahan teh itu ada khusus Disortir ya Pak? Ya, sortir. Oh. Ini jenis ini, ini jenis ini, ini jenis ini. Rupa-rupa lah itu. Iya. Ya kalau saya tahunya kan ada teh biasa, teh hijau, teh merah, teh hitam gitu ya Pak? Betul. Itu menunjukkan grade juga ya Pak? Betul. Sama juga Oh. sama. Ini ada kualitas yang terbaik itu ada teman apa namanya bisa dikatakan nomor 1 lah. Tapi itu jangan didapat karena itu apa namanya memang ada mungkin dari satuan misalnya sekian kita ya dapatnya itu. Ada juga itu. Itu yang tertinggi itu ya. Juga harga juga cukup Lebih tinggi lagi. Oh. Tapi tidak bisa dia itu istilahnya ditanam di lahan tertentu Pak, yang misalnya grade terbaik. Tetap nggak bisa ya? Nggak bisa, ya. Oh, nggak bisa. Walaupun itu kan di sini juga kan itu semacam teh itu kan, itu ada grade terbaik nantinya hasilnya. Tetap nanti. ada ya campuran ya Pak? Betul, ada campuran tetap. Oh. Karena susah juga kan gitu ya. Iya. Kecuali tadi kalau manual, nah itu bisa tapi dalam manual juga itu bisa ada grade juga gitu ya. Terus ini Pak, kalau kita nanam padi kan biasanya ada hama gitu ya. Kalau di teh juga sama ya Pak? Di teh juga ada, cuman di teh itu jarang menggunakan apa namanya obat semacam racun, tidak. Oh. Karena kan itu istilahnya langsung Kimiawi. Iya betul, tidak memakai bahan kimia. Oh, caranya berarti? Tapi caranya adalah kita ambil dari bawah itu kayak rabu kan, supaya cepat pertumbuhannya. Itu paling-paling kalau musim kemarau ini kayak disiram lah. Disiram lah kalau musim kemarau. Karena kalau nantinya ada efek samping kalau pakai bahan kimia kan. Gitu. Iya, terasa ya nanti ya Pak. Lain lagi kan. Gitu. Iya. Jadi kalau teh itu Pak, ketika menanam dan panen itu apa juga memperhatikan dia itu musim hujan atau musim kemarau gitu? Ya, betul. Biasanya kalau musim kemarau itu produksi agak kurang. Oh, kurang ya malah ya? Karena mungkin karena nggak ada penyiraman kurang lah. Tapi kalau dalam musim hujan, dan musim hujan itu pasti itu subur. Teh itu. Iya. Nah itu sebetulnya penyakit sih ada, cuman nggak seperti di tanaman sayur lainnya. Gitu. Kalau di tanaman itu biasanya kalau ada istilah di ini kan ada ibun lah kalau musim kemarau itu. Itu atasnya itu kena semua itu, kalau kena ibun itu apa namanya seperti kekeringan gitulah. Kering. Ya. Tapi kalau kayak hama yang misalkan dia itu menggerogoti kayak makan gitu Pak, kayak ulat gitu. Ada juga. Ada ya? Ada juga ya. Tapi jarang ke pucuknya kalau itu. Oh gitu. Ya itu biasanya yang diambilnya itu daun-daun yang udah agak tua lah itu. Oh agak tua ya Pak. Ya, itu. Iya. Karena kan ini ada istilahnya ada perawatan. Kan. Pucuknya diambil semua. Iya. Ada sedikit buat ambil. Iya, harus tetap dipelihara terus ya Pak, di maintenance ya. Nah yang itu yang susah itu pemeliharaannya. Iya. Pemeliharaannya yang susah. Sama ini Pak, usia mulai tanam sampai produktif, kemudian harus diganti lagi dengan tanaman baru itu berapa tahun sih Pak? Itu sebetulnya kalau dulu itu satu kali tanam itu sampai kuat 25 tahun. Oh 25 tahun. Kalau sekarang itu kayak sawit ya? Iya kalau sekarang itu mungkin karena apa namanya supaya cepat lah katakannya itu kita tanam itu 3 tahun juga udah dipanen itu. Udah mulai panen. Mungkin kekuatannya hanya mungkin ya dari 10 tahun atau 15 tahun. Iya. Jadi kalau yang tanaman yang sekarang Pak di sini itu sudah mengalami penanaman baru atau dari zaman dulu belum pernah? Ada. Ini hampir keseluruhan
tapi kesekarang ada tanaman baru lah. Oh Kalau iya. dulu kan tehnya itu besar-besar kan, besar-besar. Oh, beda juga ya Pak Ya, dari beda dulu juga. sama sekarang. Kalau katakan kalau apa ya namanya kalau di sayuran mah kayak hibrida kan apa ini? Oh, Kalau udah ini kan kul- stekan kan. Nah, ini kan ditanya stekan pakai polybag. Nah, nantinya ditanam sudah Ditanam. besar sebesar gini, segini gini, lalu ditanam. Oh, Jadi cepat pertumbuhannya. iya iya. Kalau dulu Udah- itu memang lama tumbuhnya, lama juga Iya, itunya, iya, iya. masa Panennya juga, ya, Pak. iya. Puluhan tahun lah gitu ya. Iya iya betul, harus nunggu berpuluh-puluh tahun ya. Kalau sekarang cepat tuh cepat juga ininya gitu apa namanya dibongkarnya cepat juga. Iya 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 betul. Di Malabar kan ada dulu apa namanya pembibitan itu ada pohon besar itu diambil dari bijinya disebar. Oh, gitu. Disebar. Nah, itu yang paling bagus waktu itu. Oh. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi yang canggih sekarang itu enggak. Sekarang kan sistem stack. Sistem stack nanti ada khusus nanti dimasukkan ke polybag akhirnya disebar semua persemaian. Yang udah setinggi ini ya hampir 40 sentian ya baru ditanam. Oh. Iya iya. Jadi istilahnya kalau kayak kopi dulu kan juga Belanda yang bawa bibitnya dari luar. betul. Terus kayak tehnya itu yang zaman dulu dibawa ke sini, itu pertama kali sebenarnya ditanam di mana sih Pak? Yang pertama kali ya di daerah ini ya. Kalau setahu ya ini caranya nih di Palen yang tahu itu dulu itu yang Termasuk pertama tua kali, ya? Ya ini teh yang pertama kali itu. Iya iya. Sebelum sayuran apapun teh dulu. Teh dulu. Karena kan orang Belanda yang pernah dulu pertama kali berduduki di sini, kemudian orang Belanda membawa mungkin tehnya di sini, tanam juga. Jadi pertama kali orang mengetahui adalah teh dan kopi sebenarnya di sini. Nah akhirnya kesini akhirnya banyak cocok tanam kayak kentang, kan kayak kon. Ini sebetulnya memang dari dulu juga ada, cuman gak seperti bukan utama ya? Ya bukan utama. Betul. Oh iya iya. Kalau dulu kan masih agak takut kan sama orang-orang Belanda mungkin kalau cocok tanam juga pemasaran juga kurang kalau sayuran. Kalau teh kan udah jelas kan orang-orang Belanda itu udah tahu kemana ini harusnya. Iya iya. Bawanya kemana, pemasarannya kemana. Iya, sekarang betul. lah gitu. Iya iya iya. Jadi kalau pabriknya sendiri yang dari sini nanti dibawa kemana Pak? Yang zaman dulu Belanda itu di sini juga ya Pak lokasinya ya? Lokasinya di sini. Pengolahannya ya Pak? Pengolahan di sini semua. Itu kan ada pabrik yang dulu. Di mana Pak posisinya Pak? Kalau kan bukan di sininya ya? Ya, Di daerah Pengalengan tapi masih. masih Pengalengan pabriknya pengolahan. Jadi setiap satu Malabar ada satu pabrik. Malabar sudah pabrik. Iya, terus Kertamana juga satu pabrik. Oh, di Sedap Kertamana. satu pabrik. Terus juga Pasir Malang satu pabrik. Ada tiap itu wilayah ada satu pabrik itu. Nah, nanti semuanya dibawa ke Jakarta orang khusus yang direksi dan pemasaran. Oh iya iya betul. Oh, ini dari Malabar, oh ini dari Pasir Malang, ini dari Kertamana kan. Iya iya. Makanya saling bersaing tadi ya Pak? Nah, itu saya bersaing supaya untuk meningkatkan lah Iya iya perbaikan kualitasnya gitu, ya. betul. Kan atasnya itu pakai baut semua. Atas itu. Oh, Bahan-bahannya. jadi nggak ada paku-paku gitu ya? Menghindari paku ya sih? Betul. Oh iya iya. Kalau sekarang mah Pak mau cari kulit kina aja udah susah. Kalau itu kan bisa dipakai obat kan buat untuk apa menurunkan kadar gula kan. Betul. Terus ada kolesterol juga. Itu sulit kalau sekarang. Udah susah ya Pak? Ya gak susah, paling ada 1-2 juga udah hilang itunya kulitnya itu. Oh. Iya iya. Padahal itu bagus itu, aduh. Bagus itu kulitnya itu pakai apa obat di Iya dok. betul. Iya iya. Akhirnya. Tradisional ya Pak? Ya itu tradisional kulit kina, sulibra, terus ada akar juga, akar apa namanya? Itu satu lagi, aduh, apa lagi ada 2 itu. Itu pakai obat, alhamdulillah itu bagus Pak itu. Iya iya. Turun, obat. Berarti Bapak di sini dulu juga karyawan ya Pak? Betul. Sampai sekarang di PTPN-nya statusnya? Kalau sekarang mah udah tidak. Oh. Ya, udah tidak. Kebetulan di sini hanya katakanlah kalau musiman kalau udah beres. Kebetulan aja ada syuting. Ada ke syuting disuruh jaga di sini. Oh. Tidak segera hanya jaga, kebetulan ya kayak apa namanya? Kalau ada kejadian sama-sama orang. Oh iya iya iya. Nanti segera ditangani ya Pak. Kita masuk apa namanya musiman kalau di sini malah. Oh. Apa namanya ya diupah sih diupah gitu ya. Iya iya iya.
Jadi kalau 1 minggu aja kalau di sini. Ramenya ya, Pak? Biasa mah udah ada aja di rumah. Oh iya betul. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Dadam. Pak Dadam ya? Iya, Pak. Iya. Iya, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat Amin. saya dan yang lain ya, Pak. Amin ya. Iya, saya pamit dulu ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Mohon maaf. Udah Pak, Pak. Ya, Udah nemenin. Makasih. Udah kasih Iya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Itu tadi teman-teman kunjungan saya ke rumah dinas dulu para pejabat yang mengurusi perkebunan teh yang ada di Kertamanah Pengalengan ini ya teman-teman. Dan rumah ini yang kemudian terkenal menjadi tempat syuting film horor Pengabdi Setan. Jadi saya tadi banyak menggali informasi tentang sejarah ya, tidak hanya sekedar soal bagaimana film itu dilakukan di sini dan cerita-cerita mistis apa gitu yang mungkin tidak selalu benar, tapi yang paling penting adalah tentang kisah di balik berdirinya rumah di zaman Belanda tersebut. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di link serta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.